Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan gue Aska di channel Storytelling. Untuk cerita kali ini gue akan menceritakan kejadian horor yang dialami oleh beberapa orang dengan pekerjaannya. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung aja sebagai berikut. Suara kendaraan terdengar ramai dan tampak berlalu lalang. Tapi bagi Arman yang sedang berjalan gontai di atas trotoar yang memunculkan debu jalanan, suara bising kendaraan tersebut tidak terdengar sama sekali olehnya. Karena terlalu fokus dengan masalahnya. Ya, dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Hingga ketika ia hendak menyeberangi jalan raya yang dipadati oleh ramai kendaraan, Arman hampir terhantam oleh mobil sedan berwarna hitam. Kalau saja mobil itu tidak berhenti, mungkin akan lain ceritanya. Kalau nyebrang lihat-lihat dong. Hampir saja kan? Suara bentakan pria dari dalam mobil sedan itu mengagetkannya. Bahkan membuyarkan lamunan Arman hingga ia mengucapkan kata maaf berkali-kali. Setelah puas dengan bentakannya, mobil sedan hitam pun pergi begitu saja meninggalkan Arman yang syok. Selama dalam perjalanan pulang, Arman merasa bingung karena harus memutar otak mencari pekerjaan lain. Sementara ia harus menanggung kehidupan istri dan kedua anaknya. Bahkan sekarang istrinya sedang mengandung anak ketiganya. Tentunya Arman membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk persalinan istrinya nanti. Ketika sampai di rumah, istrinya merasa heran karena tidak seperti biasanya suaminya itu pulang di saat jam kerja. Loh, kok abang sudah pulang? Abang sakit? Tanya istrinya saat Arman baru sampai rumahnya. Arman tidak langsung menjawab pertanyaan istrinya. Dengan wajah lesu dan murung, ia duduk di atas kursi lalu berkata, "Abang mau cari pekerjaan lain." "Memang kenapa dengan pekerjaan yang sekarang?" Tanya Rani istrinya heran. "Abang dipecat," jawab Arman menimpali. Dengan wajah lesu bahkan tampak sedih. "Kenapa dipecat? Abang melakukan kesalahan?" Tanya istrinya kembali penasaran. "Ada pengurangan karyawan karena perusahaan sedang kolaps dan abang terkena imbasnya," timpal Arman. Rani, nama istrinya Arman, mendekati suaminya yang tampak gusar dan murung lalu duduk di sampingnya sambil menyodorkan segelas air. "Abang yang sabar ya, insya Allah nanti juga dapat pekerjaan yang lain," ujar Rani menenangkan suaminya. Arman tidak menggubris ucapan Rani. Ia hanya menatap nanar wajah istrinya yang tampak gusar. Lalu Arman menyodorkan amplop coklat yang ia ambil dari sakunya. "Ini uang pesangon yang abang terima, mudah-mudahan cukup selama abang belum mendapatkan pekerjaan ya." Sejenak Rani terdiam, tanpa ada surat kebingungan dari wajahnya. Akhirnya amplop tersebut ia terima dan langsung membukanya. Di dalamnya hanya ada 5 lembar uang berwarna merah. Manakala mereka saling duduk terdiam, tiba-tiba HP Arman berdering. Ketika ia membukanya, sebuah pesan masuk dan tampak wajah Arman kembali ceria. Dalam sebuah pesan yang dikirim oleh temannya tersebut tertulis bahwa ada lowongan pekerjaan untuknya. Dengan wajahnya yang sumringah, Arman bangkit dari tempat duduknya lalu berpamitan kepada Rani untuk pergi menemui temannya. Rani pun bertanya, "Ada apa bang? Kok buru-buru?" Maka Arman menjelaskan kepada Rani kalau ada lowongan kerja untuknya. Dan Rani pun mengizinkan sambil mendoakan suaminya. "Semoga ini kabar membahagiakan untuk kita ya bang." Dengan langkah ringan dan penuh harapan, Arman pergi meninggalkan istrinya di rumah bersama kedua anaknya yang masih kecil. Dengan menggunakan angkutan umum, sampailah Arman di sebuah bangunan yang megah tapi tanpa mistis. Sementara temannya sudah menunggu di depan rumah megah tersebut. "Ayo man, kita langsung masuk saja. Karena calon bos sudah menunggu kita," ucap Dadan berdiri sejak tadi menunggu Arman. "Tunggu dulu Dan. Sebenarnya jenis pekerjaan apa yang mereka tawarkan?"
Tanya Arman menghentikan langkah temannya yang hendak masuk ke rumah megah itu. Aku juga belum tahu, katanya nanti dijelaskan setelah kita bertemu. Jawab Dadan sambil melangkah masuk ke rumah tersebut. Sementara Arman tidak banyak bertanya, ia mengikuti Dadan dari belakang. Setelah mereka berdua berada di dalam rumah megah, Arman mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya. Rumah tersebut tampak besar dan megah. Tapi bagi Arman, keadaan rumah megah itu terasa merinding karena di dalamnya banyak terpampang lukisan tua yang berjejer di dinding. Lukisan-lukisan tersebut menggambarkan orang-orang berwajah rata. Setelah agak lama menunggu di ruang tamu, lalu muncul seorang perempuan paruh baya yang berusia sekitar 50 tahunan. Ekspresi wajah perempuan paruh baya itu tampak datar, seperti tidak ada keramahan dalam dirinya. Bahkan tidak ada segurat tanda senyuman di wajahnya. Kemudian perempuan paruh baya itu mengajak Arman dan Dadan untuk menemui pemilik rumah tersebut. Mereka berdua melangkah menaiki tangga lantai 2 mengikuti perempuan itu dan berhenti di depan salah satu ruangan. Setelah perempuan paruh baya itu berhenti, lalu ia menyuruh Arman dan Dadan untuk masuk ke ruangan tersebut. Sementara perempuan paruh baya itu pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam ruangan yang cukup luas, Arman dan Dadan disambut oleh seorang, yaitu perempuan yang lebih tua dari perempuan yang mengantar mereka tadi. Walaupun sudah tua, tapi perempuan tersebut tampak berkarisma dan ramah, terlihat dari cara berbicaranya. Duduk dan bahasa tubuhnya yang tenang, sangat berbeda jauh dengan perempuan paruh baya tadi. Mungkin karena ia seorang perempuan yang kaya. Dari penampilannya, perempuan tua itu hanya memakai baju kebaya dengan rambutnya yang disanggul seperti perempuan-perempuan Jawa zaman dulu. Setelah mereka berdua dipersilakan duduk, wawancara pun dimulai, dan perempuan tua tersebut memulai perbincangannya. Pekerjaan ini cukup sederhana. Kalian hanya mengurus dan menjaga rumah yang berada di ujung desa, dan desa tersebut berada di tengah perhutanan. Sebutkan berapa gaji yang kalian inginkan. Arman hanya terdiam saat pemilik rumah itu menawarkan gaji. Tapi Dadan menjawab kalau gajinya sesuai dengan pekerjaannya saja, yaitu 3 juta per bulan. Saya akan menggaji kalian 5 juta per hari, tapi... Perempuan tua itu saat menjeda ucapannya lalu ia melanjutkannya kembali. Tapi kalian harus sanggup dan bersedia membuat perjanjian dengan keluarga Sambodo. Arman dan Dadan tampak terkejut dengan nominal gaji yang ditawarkan oleh perempuan tua itu. Pikir mereka hanya menjaga dan mengurus sebuah rumah digaji dengan cukup besar. Ada perasaan senang di hati mereka, tapi di sisi lain ada keraguan dan perasaan cemas dengan pekerjaan yang akan mereka jalankan kalau pekerjaan tersebut mereka terima. Sejenak mereka terdiam, menimbang-nimbang dengan pekerjaan yang perempuan tua itu tawarkan. Di ruangan yang cukup luas itu, Arman dan Dadan masih terdiam saat perempuan tua tersebut mengucapkan beberapa pernyataan dan pertanyaan. Keadaan sesaat hening sebelum perempuan tua tersebut berucap kembali. Bagaimana? Kalian sanggup? Arman dan Dadan belum bisa menjawab ucapannya. Mereka masih berpikir keras tentang pekerjaan yang terdengar aneh. Kalau kalian sanggup, besok kalian akan berangkat ke desa itu. Tapi jika kalian tidak sanggup, saya akan mencari orang lain yang sanggup dengan pekerjaan ini. Ucap kembali perempuan tua tersebut menegaskan pekerjaan yang mereka berdua sanggupi atau tidak. Perjanjian apa? Tanya Arman gugup. Perempuan tua itu hanya tersenyum dengan pertanyaan Arman. Sambil menatap Arman dan Dadan bergantian yang berada di hadapannya, lalu ia berucap kembali. Perjanjiannya cukup mudah, tapi kalau melanggar perjanjian yang telah disepakati, kalian akan mendapatkan konsekuensi dari perjanjian ini. Ucap perempuan tua itu dengan wajahnya yang tampak serius. Pertama, kalian tidak boleh menceritakan pekerjaan ini kepada siapapun, termasuk keluarga, saudara, istri, anak, ibu, atau ayah kalian. Kedua, di desa yang akan kalian tinggali itu kurang lebih ada 100 rumah yang akan kalian urus dan kalian jaga. Dan di setiap rumah tersebut ada 1 kamar yang tertutup rapat oleh pintu.
Jadi selama membersihkan rumah-rumah itu kalian tidak boleh membuka kamar-kamar tersebut. Ketiga, di sana kalian akan tinggal di sebuah rumah yang telah saya sediakan. Jadi setelah tiba waktu maghrib, kalian tidak boleh keluar rumah. Bahkan kalian harus menutup dan mengunci pintu dan jendela rumah. Jika ada yang memanggil atau mengetuk pintu di tengah malam, jangan sampai kalian membukanya. Dan satu lagi, kalian tidak diizinkan untuk membawa handphone. Bagaimana? Kalian paham dan sanggup melaksanakan tugas ini? Ucap kembali perempuan tua itu menegaskan panjang lebar tentang persyaratan-persyaratan tersebut. Arman dan Dadan saling bertatap satu dengan yang lainnya. Karena semakin janggal dengan pekerjaan tersebut setelah perempuan tua itu menjelaskan persyaratannya. Putuskan sekarang juga. Kalau sanggup, besok kalian akan diantarkan ke desa itu. Tapi jika kalian tidak sanggup, saya akan mencari orang lain yang sanggup mengemban tugas ini, tegas perempuan tua tersebut. Setelah dipertimbangkan beberapa kali, akhirnya Arman dan Dadan menerima pekerjaan tersebut dan menyanggupi persyaratan-persyaratannya. Mereka berpikir kalau pekerjaan ini ditolak, tentunya akan kesulitan mencari pekerjaan lain. Karena mencari pekerjaan di zaman sekarang ini sangatlah sulit, dan juga gajinya lumayan besar. Sangat cukup bahkan lebih untuk menghidupi keluarga mereka berdua. Sementara pekerjaannya hanya membersihkan dan menjaga perumahan. Tentunya mudah bagi mereka untuk mengerjakannya. Sebenarnya Arman dan Dadan pernah bekerja di perusahaan yang sama. Dan akhirnya mereka diberhentikan dengan alasan pengurangan karyawan karena perusahaan sedang kolaps. Dan mulai besok mereka pun bekerja bersama untuk menjaga dan mengurus ratusan rumah di salah satu desa yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Sebelum mereka meninggalkan rumah megah itu, Arman dan Dadan diberitahukan kembali bahwa setiap harinya gaji mereka akan ditransfer melalui rekening bank. Dan rekeningnya harus dipegang oleh keluarga mereka. Jadi mereka tidak bisa pulang kecuali atas izin majikannya, dan tidak perlu mengkhawatirkan dengan makanan sehari-hari selama bekerja di sana, karena di rumah yang akan mereka tinggali sudah tersedia makanan yang sangat cukup, bahkan untuk 1 tahun. Dan di sana juga sudah ada 4 pekerja yang lain untuk bekerja sama mengurus dan menjaga ratusan rumah tersebut, yang entah itu rumah apa sampai harus dijaga dan diurus. Setelah berpamitan dan meminta izin kepada keluarganya masing-masing, pagi-pagi sekali Arman dan Dadan sudah berada di rumah megah itu. Rani, istri Arman sempat bertanya, sebenarnya tugas apa yang akan suaminya kerjakan dan di mana suaminya itu akan bekerja, sampai-sampai suaminya tidak akan pulang selama waktu yang belum ditentukan. Tetapi Arman tidak memberitahukan istrinya, karena sudah terlanjur mengikat perjanjian dengan keluarga pemilik rumah megah tersebut. Arman hanya berpesan kepada istrinya, harus menjaga baik-baik anaknya, pun dengan anak bungsunya yang masih berada di dalam rahimnya. Pukul 6 pagi, Arman dan Dadan berangkat dengan menggunakan kendaraan pribadi milik majikannya, yang diantar oleh supir pribadinya. Selama di perjalanan, mereka hanya terdiam, tidak ada obrolan sedikit pun. Seperti ada kecanggungan ketika Arman dan Dadan ingin menanyakan perihal pekerjaan yang mereka emban. Kalian yakin dengan pekerjaan ini? Pertanyaan dari supir tersebut mengalihkan perhatian Arman dan Dadan dari jalanan perkotaan yang dipadati oleh kendaraan. Mereka hanya terdiam, tidak menimpali ucapan supir tersebut. Arman dan Dadan merasa heran dengan pertanyaan supir tersebut. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan seperti ada kekhawatiran dari wajah supir itu kala mereka menatapnya dari balik kaca penumpang mobil. Bahkan firasat yang dirasakan oleh Arman hari ini tidak begitu mengenakan, seperti akan terjadi sesuatu pada dirinya. Kalau yakin, bekerjalah dengan baik dan fokus dengan pekerjaan kalian. Apapun yang terjadi di tempat itu, kalian jangan terlalu penasaran, apalagi ikut campur. Ucap kembali supir tersebut menutup perkataannya. Arman dan Dadan hanya terdiam karena belum paham dengan perkataan supir tersebut. Perasaan Arman semakin gusar, tapi pekerjaan ini sudah terlanjur ia ambil. Mobil kian jauh melesat membelah jalanan dan meninggalkan kota, dan akhirnya mulai memasuki pedesaan. Setelah melewati pedesaan, kini jalanan yang tadinya mulus sekarang berubah menjadi jalanan yang penuh dengan bebatuan.
dan akhirnya mobil tersebut mulai memasuki area hutan. Mata Arman terus menatap ke arah luar yang kanan kirinya ditumbuhi oleh pepohonan besar dan lebat, hingga membuat perasaan Arman kian gundah dan ada kekhawatiran, takut kalau terjadi sesuatu pada diri dan temannya. Ketika Arman menatap dari balik kaca mobil ke arah luar, ia melihat di dalam hutan sana ada serombongan orang yang berjalan sambil membawa keranda mayat. Dari atas keranda itu tampak seperti ada jasad yang terbungkus oleh kain putih. Serombongan orang yang sedang menggotong keranda mayat tersebut berjalan gontai seperti kepayahan. Mereka berjalan memasuki hutan yang dipenuhi oleh pepohonan dan semak belukar, hingga akhirnya mereka hilang ditelan oleh rimbunnya pepohonan dan gelapnya hutan. Di sini sudah biasa hal seperti itu, ucap supir yang tetap fokus mengendalikan setir mobil. Dalam batin Arman berucap, apa maksud dari ucapan supir itu? Dan apa nama daerah ini? Cukup lama mobil menyusuri area perhutanan. Arman dan Dadan saling bertatapan, dalam hati mereka bertanya, sebenarnya supir itu akan membawanya kemana? Karena sudah hampir 9 jam ini semenjak mereka berangkat dari rumah megah itu belum juga sampai di lokasi. Sebelumnya maaf Pak, saya mau nanya, lokasinya masih jauh? Tanya Dadan terbata karena gugup. Sebentar lagi sampai, timpal supir dengan suara datar. Keadaan kembali hening, yang terdengar hanya suara deru mesin mobil dan suara binatang dari dalam hutan sana. Sementara Arman masih memikirkan serombongan orang yang ia lihat dan juga ucapan supir tadi. Ingin menanyakan kepada Dadan apakah ia juga melihatnya, tapi Arman belum berani. Kurang lebih 100 meter setelah melewati hutan yang lumayan panjang, di depan sana Arman melihat seperti ada sebuah gapura. Mobil yang mereka tumpangi terus melaju mendekati gapura itu. Setelah memasuki gapura, mobil tersebut berhenti. Sementara keadaan di tempat itu sudah mulai agak gelap, karena memang hari sudah berganti sore, bahkan mendekati maghrib. Sudah sampai, sekarang kalian turun. Cepat masuk ke dalam rumah yang ada di depan sana. Kunci pintu dan jendela rapat-rapat. Ingat, jangan sampai keluar rumah karena waktu maghrib akan segera tiba. Saya akan langsung kembali pulang, ucap supir tersebut tanpa panik. Seperti yang akan terjadi sesuatu di tempat itu. Setelah Arman dan Dadan turun dari mobil, supir itu segera melajukan mobilnya dengan terburu-buru. Mobil pun melaju cepat menembus jalanan hutan meninggalkan mereka berdua yang masih berdiri menatap mobil yang bergerak maju hingga hilang di telan tikungan. Keadaan di tempat tersebut tampak sepi. Tidak terlihat seorang pun kecuali Arman dan Dadan yang masih berdiri. Tempat yang sedang mereka berdua singgahi itu tidak seperti pedesaan yang dikatakan perempuan tua waktu itu. Tapi tempat tersebut dipenuhi dengan bangunan rumah yang berjajar rapih dengan pintu yang tertutup rapat. Bangunan-bangunan rumah terbuat dari bahan kayu dan papan serta beratap ijuk hitam itu berdiri di atas tanah di tengah area hutan. Tipe model bangunan rumah-rumah tersebut semuanya sama, yaitu rumah panggung yang berjajar memanjang yang berjumlah ada sekitar 100. Mungkin rumah-rumah tersebut yang harus dijaga dan diurus oleh Arman dan Dadan. Namun ada 3 rumah yang tipenya berbeda. 3 rumah yang berbeda tersebut terbuat dari bata merah dan beratapkan genteng tanah liat. Dan mungkin juga rumah itu yang akan ditempati oleh mereka berdua selama bekerja di tempat ini, seperti yang dikatakan oleh majikannya. Keadaan semakin gelap, karena memang hari sudah berganti maghrib, apalagi tempatnya dikelilingi oleh hutan belantara. Namun anehnya walaupun di tengah hutan tapi tidak terdengar suara serangga malam ataupun binatang. Hal inilah yang membuat Arman dan Dadan semakin khawatir dan bahkan merinding. Apalagi melihat rumah-rumah panggung yang berdiri di sebelah kanan dan kiri mereka tampak hening dan menyeramkan. Karena ingat dengan perkataan supir tadi, Arman dan Dadan segera melangkah menuju ke salah satu rumah yang telah diberitahukan oleh majikannya. Rumah-rumah yang mereka lewati tampak gelap dan seperti rumah kosong yang tidak berpenghuni. Sebelum sampai di rumah yang mereka tuju, sejenak Arman berhenti di salah satu rumah yang akan mereka lewati.
karena dari dalam rumah tersebut seperti ada seseorang yang berdiri menghadap ke jendela yang terbuka. Seseorang tersebut seperti perempuan memakai baju putih. Wajahnya tampak datar dan pucat, sementara matanya yang sayu menatap nanar ke arah Arman dan Dadan. "Man, ada apa? Ayo," tanya Dadan keheranan menyaksikan tingkah temannya. Enggak ada apa-apa," sahut Arman sambil meneruskan langkah kakinya. Sementara Dadan tidak bertanya kembali dan ia mengikuti Arman yang berjalan mendekati bangunan rumah yang berdinding bata merah yang belum diplester. Setelah sampai di depan pintu rumah, mereka berdua memasuki rumah tersebut. Setelah pintunya dibuka karena mungkin sengaja tidak dikunci. Keadaan di dalam rumah tampak gelap. Segera Arman mencari saklar untuk menyalakan lampu. Tapi ia tidak menemukannya. Ditambah lagi dengan keadaan di dalam rumah tersebut masih gelap. Arman merogoh saku celananya untuk mengambil korek. Cahaya yang terpendar dari korek yang dinyalakan oleh Arman akhirnya menerangi ruangan tersebut. Dan memang di dalam rumah itu tidak ada lampu listrik. Yang Arman temukan hanya 2 lampu teplok yang menempel di ujung dinding rumah. Walaupun tidak begitu terang, tapi di dalam rumah tersebut sudah terlihat jelas setelah ia menyalakan kedua lampu teplok tersebut. Di dalam rumah itu tidak begitu luas, hanya ada ruang tamu, 1 kamar, dan dapur. Tapi ruangannya cukup bersih dan tertata rapi. Sementara Dadan, ia sibuk dengan menutup pintu dan jendela yang terbuka, lalu menguncinya mengikuti saran dari supir dan perempuan tua tersebut. Tidak lupa menutup jendela dengan gorden yang berwarna putih. Manakala Arman dan Dadan sedang beristirahat untuk merehatkan tubuh yang terasa capek, tiba-tiba terdengar seperti ada orang yang mengetok pintu. Tadinya Dadan hendak memeriksanya keluar, tapi dilarang oleh Arman karena teringat pesan dari majikannya. Apapun yang terjadi di tempat ini, jangan sampai membuka pintu rumah setelah tiba waktu maghrib. Namun karena suara pintu tersebut kian gaduh, Arman pun penasaran. Dipaksa ia memeriksanya dari gorden jendela yang sedikit tersibak. Arman sangat terkejut karena dari rumah-rumah panggung itu tampak berdiri jasad-jasad yang terbungkus kain putih. Jasad-jasad tersebut berdiri mematung di ambang pintu yang terbuka. Yang sangat mengejutkannya bahkan membuat bulu kuduk Arman berdiri semua. Arman menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Wajah-wajah dari jasad itu terlihat rata semua. Persis seperti lukisan-lukisan yang pernah Arman lihat di rumah megah perempuan tua waktu itu.